Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elinda Dwi Damayanti ingin mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan di Telsa TV selama 3 bulan. Di sini akan saya paparkan beberapa isi dalam presentasi kali ini. 1. Ada tentang Telsa TV, 2. Misi Telsa TV, 3. Tim kerja dalam produksi, 4. Simpulan. Tentang Telsa TV, SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang meluncurkan Telsa TV pada Rabu 3 Oktober 2012. Telsa TV sudah dipersiapkan sejak lama. Untuk dipersiapkan, SMK Telekomunikasi Tunas Harapan mengirim gurunya belajar ilmu penyiaran dan IT ke sejumlah tempat. Sekolah juga menyiapkan studio khusus dan perangkat penyiaran layaknya stasiun televisi. Kedepan televisi akan dikembangkan sebagai televisi komersial tetapi tidak melepaskan fungsinya sebagai tempat praktik belajar pengembangan IT dan media pengembangan pendidikan. Selanjutnya, misi Telsa TV. Misi Telsa TV terdapat 3 poin, yaitu 1. Mewujudkan visi dari segi program, 2. Mewujudkan visi dari segi teknis, 3. Mewujudkan visi dari segi manajemen. Misi yang pertama, mewujudkan visi dari segi program. Untuk mewujudkan visi dari program, Telsa TV berusaha menghadirkan program-program berbasis pendidikan, budaya, dan non-formal. 2. Mewujudkan visi dari segi teknis. Telsa TV ditunjang dengan peralatan teknis yang mampu menjangkau komunitas masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. 3. Mewujudkan visi dari segi manajemen. Telsa TV berusaha untuk komitmen dan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung visi dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, yaitu meningkatkan potensi daerah dalam bidang pendidikan budaya dan non-formal. Selanjutnya, materi ketiga, tim kerja dalam produksi. Ada 6, yaitu floor director, switcher, kameramen, lighting director, soundman, dan editor. Floor director. Floor director adalah seseorang yang biasanya bekerja di sebuah studio produksi atau broadcasting untuk memastikan program berjalan dengan lancar. Dalam pekerjaannya, floor director banyak berkomunikasi dengan presenter, tamu, pengisi acara, dan audiens yang berada di studio. 3. Switcher. Switcher akan bertanggung jawab dalam peralihan gambar dari gambar satu ke yang lain baik atas permintaan pengarah acara atau sesuai syuting script yang telah disusun. Selanjutnya, kameramen. Kameramen adalah seseorang yang bertugas mengambil gambar sesuai dengan syuting script. Kameramen harus memiliki rasa seni yang tinggi agar hasil gambar memiliki nilai artistik yang tinggi. Selanjutnya ada lighting director. Lighting director bertanggung jawab terhadap keberhasilan penataan cahaya studio. Lanjut, ada soundman. Soundman adalah seseorang yang bertugas mengoperasikan produk sound system agar suatu acara atau proyek live sound engineering berjalan dengan baik. Lanjut, ada editor video. Editor video adalah orang yang mengedit video setelah direkam. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan konten video terlihat jelas dan mereka membuat transisi mulus antar klip. Untuk edit video, kita bisa menggunakan KineMaster. Setelah ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit di KineMaster. Pertama, untuk menambah project baru, pilih icon menu create yang ada di bagian tengah, seperti di gambar. Lalu pilih resolusi yang diinginkan. Biasanya untuk podcast, kita menggunakan 16:9.
Selanjutnya, untuk menambahkan media yang akan diedit, pada halaman edit Master nantinya opsi media akan langsung terbuka. 2. Kemudian tekan ikon centang yang terdapat di pojok kanan atas. Jika ingin memotong frame yang tidak diinginkan, bisa menggunakan cara tab video yang hendak diedit hingga muncul frame berwarna kuning pada file video, lalu pilih simbol gunting pada sisi kanan atas. Selanjutnya, untuk mengatur kecepatan video, tab video yang ingin diatur kecepatan videonya, setelah itu tab menu speed. Untuk menambahkan tabs, tab menu layer, lalu pilih menu text. Dan untuk menambahkan lagu, tab menu audio di lingkaran menu, lalu pilih lagu yang ingin ditambahkan. Setelah itu, tab tanda plus untuk menambahkan lagu tersebut. Selanjutnya, menambahkan efek. Tab menu layer, lalu tab menu efek pada lingkaran menu. Setelah itu, pilih efek yang ingin ditambahkan. Setelah itu, jika video setelah selesai diedit, bisa diekspor dan di-share video dengan cara tab menu ekspor. Setelah itu, pilih resolusi yang diinginkan. Bila sudah, tab ekspor. Selanjutnya, materi terakhir yaitu simpulan. Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan selama 3 bulan, saya memperoleh pengetahuan tentang teori-teori dan praktik yang tidak saya dapatkan di sekolah. Dengan diadakan praktik kerja industri, kita semua jadi lebih tahu akan dunia kerja yang sesungguhnya. Saya biasanya mempersiapkan materi, mempersiapkan alat-alat seperti kamera, lighting, dan mikrofon. Saya juga memastikan memiliki kru buat membantu jalannya syuting podcast itu. Ada monitor atau terus soundman dan kameramen. Pengembangan yang diberikan dari topik itu tergantung topiknya. Seperti jika diberi topik untuk hubungan, itu kita mencari narasumber. Setelah itu kita wawancara, interview menurut topik tersebut. Atau mungkin tema olahraga, kita bisa mencari materi-materi di Google, terus setelah itu kita list, habis itu kita masukkan ke podcast. Itu lebih sebenarnya itu sama, lebih mudah dipahami. Untuk editingnya itu lebih mudah dan lebih simpel karena di PC. Keuntungannya gambar itu cara editnya lebih cepat, tapi kalau kekurangannya itu kadang untuk import gambarnya belum bisa. Mencari cara kayak misal itu formatnya yang salah, jadi diganti format videonya. Di Google atau YouTube bisa. Kendalanya itu seperti kadang untuk mikrofonnya soundnya tidak masuk. Terus kalau yang mudah itu cara mengoperasikan vMix-nya itu mudah. Untuk narasumber itu biasanya lebih susah buat nyarinya sesuai topik. Kayak kemarin buat hubungan itu karena rata-rata keluarga saya itu sibuk, jadi saya harus berusaha mencari narasumber secepatnya untuk menyisakan podcast. Saya jadi lebih berani untuk bicara di depan kamera dan saya lebih mendapatkan informasi-informasi melalui tema yang saya dapatkan dari Dudi. Saya juga lebih berinteraksi dengan narasumber dan kru-kru. Ini contoh video podcast saya. Di sini saya mendapatkan tema yaitu
seputar olahraga yang sedang viral. Di sini saya membahas tentang SEA Games 2023 yang saat itu sedang booming-boomingnya. Saya menjelaskan tentang siapa saja atletnya, olahraganya apa saja, dan tanggal-tanggal pelaksanaannya sesuai dengan tema yang diberikan. Memenuhi syarat yang sesuai tema yang diberikan. Senang itu karena bisa buat menjadi kenang-kenangan, untuk melatih kepedean. Jadi bisa senang karena mungkin ada beberapa orang yang sebelumnya belum tahu saya, jadinya jadi tahu saya. Jadi kenal banyak orang karena beberapa orang yang setelah nonton podcast itu pasti nyapa saya gitu, Pak. Cukup sekian ujian praktik kerja lapangan saya. Terima kasih juga untuk Bapak Hendra Kristanto selaku pembimbing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.